Assalamualaikum. Psikolog legendaris Muslim dari abad ke-9 itu bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Sahl Rabban Al-Tabari. Ia terlahir diperkirakan antara tahun 772 hingga 777 Masehi. Ia adalah keturunan Yahudi Persia dari Merv di Tabaristan, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di Laut Kaspia di Iran Utara. Karena itu nama belakangnya ditambahkan Al-Tabari sesuai dengan nama daerah asalnya. Ayahnya bernama Sahal bin Bisr adalah seorang pejabat negara berpendidikan tinggi dan anggota komunitas Syria yang dihormati, juga menjadi seorang dokter, astrolog, dan ahli matematika yang sangat terkenal. Ia tergolong dari keluarga bangsawan dan banyak orang-orang di sekitarnya memanggilnya dengan Rabban yang artinya adalah pemimpin kami. Lalu Al-Tabari mengabdi di istana khalifah dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Mu'tasim hingga kepemimpinan Al-Mutawakkil yang berkuasa antara tahun 833 sampai 842 Masehi. Dunia psikologi Islam mengenalnya sebagai pencetus terapi penyakit jiwa. Ia dikenal sebagai cendekiawan, psikolog yang juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Beliau juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Sang ayah dari Al-Tabari adalah guru pertama baginya. Ia menerima pendidikan dasar di bidang medis, ilmu alam, kaligrafi, matematika, filsafat, dan sastra dari ayahnya. Ali bin Rabban Al-Tabari awalnya adalah penganut Zoroaster. Namun ada pula yang mengatakan ia berasal dari keluarga elit Kristiani. Ia lalu memutuskan untuk masuk Islam. Semasa hidupnya telah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim karena begitu mengagumi Al-Quran. Sang psikolog terkemuka itu mengaku tidak pernah menemukan tulisan maupun bahasa yang lebih hebat dan sempurna daripada Al-Quran. Ia juga menulis 2 karya kritis terhadap agama sebelumnya yang berjudul Al-Rad ala An-Nasara atau The Refutation of the Christian dan kitab Al-Din wa La'dallah atau kitab agama dan kerajaan. Al-Tabari menulis 12 buku, namun yang paling terkenal adalah Firdaus Al-Hikmah. Dalam bahasa Indonesia yang berarti surga kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan buku Paradise of Wisdom yang ditulisnya setelah memeluk agama Islam. Firdaus Al-Hikmah ia tulis dalam bahasa Arab, kemudian ia terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria. Buku itu ditulisnya pada abad ke-9. Buku ini adalah buku medis pertama dalam sejarah di dunia yang dikategorikan sebagai ensiklopedia. Dibuat dalam 7 volume dan 30 bagian dengan total 360 bab. 7 volume besar tersebut adalah yang pertama, Ideologi Ilmu Kedokteran Kontemporer. Yang kedua, Penjelasan Organ Tubuh Manusia. Ketiga, Deskripsi diet yang diminum dalam kondisi kesehatan dan penyakit. 4. Semua penyakit mulai dari kepala hingga jari kaki. 5. Deskripsi rasa dan warna. Yang keenam, obat dan racun. Sedangkan pada bagian lain membahas beragam topik yang membahas iklim dan astronomi. Kitab ini juga menyebutkan secara singkat tentang pengobatan. Pada volume bahasan psikologis, buku ini berisi tentang pengembangan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan.
Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologis dengan kedokteran. Ia berpendapat untuk mengobati pasien gangguan jiwa membutuhkan konseling dan psikoterapi. Al-Tabari menjelaskan, pasien sering kali mengalami sakit karena berimajinasi atau memiliki keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya, Al-Tabari berpendapat itu dapat dilakukan melalui konseling yang bijak. Terapi ini bisa dilakukan oleh seorang dokter yang cerdas dan punya humor tinggi. Caranya adalah dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya. Pemikirannya di abad ke-9 Masehi itu ternyata masih relevan hingga sekarang. Ia juga merupakan orang pertama yang mengusung ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Al-Tabari dinilai muridnya sebagai seorang guru yang berdedikasi tinggi. Tak heran jika murid-muridnya juga meraih kesuksesan seperti dirinya, dan salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Muhammad bin Zakaria Al-Razi alias Razes atau Al-Razi, sang fisikawan agung. Ia mengajari Al-Razi ilmu pengobatan saat menetap di wilayah Rai. Lalu ia hijrah ke Samarra dan menjadi sekretaris Mazar bin Marin. Pemikirannya dalam bidang psikologi banyak mempengaruhi Al-Razi. Melalui kitab yang ditulisnya yaitu Al-Mansuri dan Al-Hawi, Al-Razi juga telah berhasil mengungkapkan definisi simptom dan perawatannya untuk menangani sakit mental dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Al-Razi juga tercatat sebagai dokter atau psikolog pertama yang membuka ruang psikiatri di sebuah rumah sakit di kota Baghdad. Dalam karya muridnya inilah nama besar Al-Tabari dicatat dan diabadikan. Karya Al-Tabari diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Alfred Siegel pada tahun 1951 dan diterbitkan pertama kali pada abad ke-20. Sebelum diterbitkan, hanya 5 manuskrip yang tersedia dan tersebar di perpustakaan di seluruh dunia. Al-Tabari hidup selama lebih dari 80 tahun dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting saat itu seperti Khalifah Muslim, gubernur, hingga cendekiawan terkemuka. Beliau tutup usia diperkirakan pada tahun antara 860 hingga 870 Masehi, namun namanya hingga kini tetap abadi. Hingga kini sebanyak 5 karya Al-Tabari masih tetap tersimpan di perpustakaan. Adikarya lain sang ilmuwan berjudul Din o-Daulat dan Hifz al-Sehat yang tersedia sebagai manuskrip bisa ditemukan di perpustakaan Universitas Oxford, Inggris. Beliau berkontribusi besar terhadap panduan cara menangani pasien dengan benar dan meninggalkan jejak yang dalam pada sejarah ilmu kedokteran. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.